Permisi, Mbak. Iya, selamat datang di Apotek Rosdiana. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak, saya mau nebus resep. Baik, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Regita yang bertugas pada siang hari ini. Boleh saya lihat resepnya? Boleh, Mbak? Sebelumnya saya berbicara dengan siapa, Mbak? Dengan Ajeng. Resepnya sendiri untuk siapa? Buat adik saya, Mbak. Baik, Mbak. Saya izin sembari menulis ya, Mbak. Adiknya benar atas nama Suci? Iya, betul, Mbak. Jika boleh tahu alamatnya di mana ya, Mbak? Alamatnya di Jalan Bunga, nomor 7, Sukarame. Oh, berarti dekat sini ya, Mbak ya? Iya, Mbak, dekat sini. Boleh tahu nomor teleponnya, Mbak? Untuk apa ya, Mbak, ya nomor teleponnya? Nanti agar kami dapat menghubungi terkait kondisi pasien. Oh, oke, boleh, Mbak. Nomor telepon saya di 0812 7982 2062. Baik, tadi Mbak menemani adiknya ke dokter ya, Mbak? Apakah benar dari dokter Cinta Fernandi? Iya, Mbak, benar. Adik saya ke dokter Cinta Fernandi. Baik, boleh tahu Mbak keluhan utama adiknya apa? Iya, Mbak, adik saya ini kan asma ya, Mbak ya? Oh, asma ya, Mbak. Sudah berapa lama? Iya, Mbak, udah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Iya, Mbak, tapi sekarang lagi kambuh gitu loh, Mbak, asmanya. Kambuhnya saat apa ya, Mbak? Dia tuh kan alergi ya, Mbak. Dia alergi dingin sama alergi debu. Nah, sekarang tuh alerginya lagi kambuh gitu loh, Mbak. Terus dia tuh lagi mens gitu kan, Mbak. Nah, dia tuh kalau mens suka kram gitu, Mbak, perutnya. Nah, terus itu dia tuh juga suka makan pedas gitu loh, Mbak. Udah sih, Mbak, itu aja sih keluhan dari adik saya. Oke, boleh saya tahu Mbak adiknya punya riwayat penyakit apa terdahulunya selain asma? Nggak ada sih, Mbak, cuman asma aja. Oh, berarti hanya asma ya, Mbak ya? Untuk keluarganya sendiri, apakah ibu atau ayahnya punya asma juga atau penyakit lain? Nggak ada, Mbak. Baik, untuk riwayat alergi, apakah adiknya punya riwayat alergi lain seperti obat dan makanan atau hanya debu dan dingin? Hanya alergi dingin dan debu aja, Mbak. Baik, apakah dokter sudah menyampaikan penyakit yang diderita oleh adiknya, Mbak? Belum, Mbak. Baik, kalau misalnya obat-obatannya kan ada banyak nih ya, Mbak ya? Apakah sudah dijelaskan aturan pakainya oleh dokter? Kayaknya belum deh, Mbak. Baik, apakah dokter sudah menjelaskan tentang kontraindikasinya atau efek sampingnya, Mbak, dari si obatnya? Belum juga, Mbak. Berarti belum semua ya, Mbak? Nanti akan dijelaskan saat mengambil obat. Adiknya umur 16 tahun ya, Mbak? Apakah saya boleh bertanya, Mbak, apakah Mbak pernah melihat adiknya merokok? Nggak pernah, Mbak. Baik, apakah adiknya suka minum kafein seperti kopi atau teh? Enggak, Mbak. Baik. Tadi adiknya alergi ya, Mbak ya, dan juga kram perut akibat mens. Apakah sebelumnya sudah mengkonsumsi obat-obatan, Mbak? Kan dia alergi dingin ya, Mbak ya. Nah, kalau misalkan dia alerginya lagi kambuh gitu, dia biasanya minum cetirizine. Oke, selain itu, Mbak? Nah, terus kan dia suka kram perut kan, Mbak, akibat mensnya itu. Nah, dia biasanya tuh minum asam mefenamat. Oh, baik. Untuk cetirizine-nya, Mbak, apakah tahu seberapa banyak yang dikonsumsi oleh adiknya, Mbak? Nggak tahu sih, Mbak, saya. Baik, untuk asam mefenamatnya sendiri, Mbak? Nggak tahu juga, Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya. Silakan ditunggu terlebih dahulu, saya akan siapkan obatnya. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Ajeng, apoteker yang bertugas pada siang hari ini di Apotek Rosdiana. Sebelumnya, apakah benar ini dengan dokter Cinta yang menangani pasien Nona Suci yang berusia 16 tahun yang meramatkan di Jalan Bunga nomor 7 Sukarame dengan keluhannya asma? Iya, benar. Baik, dokter, setelah saya melakukan screening resep, saya menemukan beberapa masalah. Yang pertama itu tentang dosis untuk seretide. Dokter meresepkan untuk 4 kali sehari 1 puff, sedangkan saya temukan untuk dosis seretide sendiri itu dosisnya 1 kali sehari 1 puff. Jadi saya menyarankan untuk mengubah pemberiannya jadi 1 hari 1 puff. Bagaimana, dokter? Apakah diterima? Oh, sepertinya saya salah meresepkan ya. Baik, silakan diganti 1 hari 1 puff. Baik, dokter, untuk selanjutnya dokter meresepkan dexamethasone yang mana fungsinya itu sama dengan cetirizine, yaitu untuk mengatasi alergi pasien, sehingga saya menyarankan untuk memberhentikan dexamethasone. Oke, baik, silakan diberhentikan saja. Baik, dokter, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat siang. Pasien atas nama Suci. Iya, Mbak.
Apakah benar dengan Mbak Suci dengan alamat Jalan Bunga nomor 7 atau dengan kerabatnya? Iya Mbak, benar, saya kakak keduanya Suci. Baik, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Dewi, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Apakah sebelumnya udah dijelaskan tentang penyakit yang diderita oleh adik Mbak? Udah Mbak, tadi seingat saya pas nemenin Dek Sucinya, dokternya cuma bilang kalau asmanya kambuh. Baik, selanjutnya untuk dosis, aturan pakai, efek samping, kontraindikasi, serta tujuan diberikannya obat ini, apakah sudah dijelaskan Mbak oleh dokter? Belum Mbak, katanya suruh nanya apotekernya. Baik ya Mbak, saya jelaskan. Untuk yang pertama, untuk alerginya diberikan cetirizine, dipakai 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Cetirizine ini memiliki efek samping mengantuk. Obat yang kedua itu untuk kram perut diberikan asam mefenama 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Jika adiknya masih mengalami nyeri akibat mens, kalau sudah tidak nyeri dihentikan ya Mbak. Asam mefenamat ini memiliki efek samping mual muntah. Untuk sesak nafasnya diberikan salbutamol 3 kali sehari 2 tablet dengan efek samping gelisah. Untuk seritid digunakan 1 kali sehari 1 puff dengan efek samping iritasi tenggorokan dan serak. Apakah sebelumnya adiknya Mbak sudah pernah menggunakan seritid ini Mbak? Seingat saya sih belum Mbak. Baik, akan saya jelaskan cara penggunaannya ya Mbak. Sebelumnya terlihat ya Mbak kalau kotak masih tersegel. Kemudian terlihat ya Mbak seritidnya masih dalam keadaan 60 inhalasi. Untuk cara penggunaannya, pegang diskus, kemudian letakkan ibu jari pada bagian tube grip dan dorong ke arah kanan hingga terdengar bunyi klik. Nah, dorong tuas sampai terdengar bunyi klik, kemudian lihat dos counternya apakah berkurang 1 atau tidak. Sebelum obat dihirup, keluarkan nafas secara maksimal. Kemudian letakkan bibir di mouthpiece. Hiruplah dengan cepat dan dalam. Tahan napas selama 5-10 detik, setelah itu keluarkan secara perlahan. Untuk memastikan tidak adanya kesalahan, apakah Mbak bisa mengulangi apa yang saya jelaskan? Oh iya bisa Mbak, jadi tadi obatnya ada lumayan banyak ya Mbak. Yang pertama ada cetirizine, itu dipakai 1 kali sehari 1 tablet sudah makan. Habis itu ada obat juga tadi kalau nggak salah untuk nyeri ya Mbak ya, asam mefenama 3 kali sehari 1 tablet, itu juga sudah makan tapi cuma boleh diminum waktu nyerinya aja. Terus ada obat lagi itu salbutamol untuk sesak napas kalau nggak salah tadi ya Mbak, 3 kali sehari 2 tablet. Terus untuk seretide-nya itu digunakan 1 kali sehari 1 puff dengan cara menekan tuas kemudian diletakkan ke mulut, lalu keluarkan napas dan hirup selama 5-10 detik kan Mbak? Iya benar Mbak. Baik Mbak, agar pengobatan menjadi maksimal, adik Mbak juga harus menghindari alergen ya Mbak. Istirahat yang cukup, hindari makanan pedas, dan makan secara teratur. Obat ini disimpan di tempat yang sejuk ya Mbak, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik, Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Enggak Mbak, cukup itu aja. Baik Mbak, silakan lakukan pembayaran di kasir ya Mbak. Oke Mbak. Mbak, saya mau bayar. Oke Mbak, obatnya di sini ada cetirizine harganya 3.000, kemudian ada asam mefenamat harganya 5.000, salbutamol 3.000 dan juga seretide 372.000 ya Mbak. Jadi totalnya 383.000. Oke Mbak, pembayarannya melalui debit bisa kan Mbak? Oh iya Mbak, bisa. Baik, ini Mbak obatnya. Terima kasih. Semoga adiknya lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih.